Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya. Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk seorang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan jaringan di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan dinas, itu yang memang sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah. Indikator kota metropolitan yang selalu dinamis mengingatkan jejak sebuah marketplace di tanah air. Berawal dari toko daring, toko ladang berkembang pesat menjadi salah satu marketplace besar. Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya. Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk seorang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan jaringan di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan dinas, itu yang memang kami konsen ke bisnis corporate. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang dan kembali di podcast 1 jam bersama Tokla atau Toko Ladang. Bersama kami tentunya, saya sendiri Dwi Cahyono selaku perwakilan tim teknis dari Toko Ladang, dan juga saya ditemani oleh Mas Eko. Ya. Ini ketua dari tim teknisnya Toko Ladang, rekan-rekan. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mas Yono. Gimana? Keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat tentunya ya. Dan kopi yang jelas. Oke. Pagi ini kita membahas topik yaitu mengatasi kendala bertransaksi. Ini cukup menarik nih Mas Eko Ya, untuk topik pagi ini. Mengingat ada beberapa poin-poin yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sistem perpajakan di aplikasi Mas Eko. Jadi penerapannya gimana. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembatalan pesanan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengubah metode pembayaran yang sudah terlanjur keliru memilih. Kemudian yang keempat yaitu fitur baru, yaitu fitur foto barang di dalam BAST Mas Eko. Oke, berarti upload penerimaan barang itu Mas betul. Yono. Kemudian yang kelima yaitu adalah fitur pembayaran BPD aja. Ini termasuk fitur baru ya. Oh iya, itu fitur pembayaran. Lebih tepat ke arah metode pembayaran. Ya, betul. Metode pembayaran ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengatasi transaksi yang bermasalah. Yang bermasalah. Ini kayaknya fitur catatan ya. Oh iya, oke Ya. oke, siap. Nanti kita jelaskan semua. Oke. Lalu bagaimana implementasinya? Untuk selanjutnya podium saya serahkan sepenuhnya ke Mas Eko. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua yang Pagi. sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yono, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pagi ini, terutama adalah beberapa pertanyaan yang sering didiskusikan di Betul. grup Telegram terutamanya. Iya. Saya mulai ya dari share screen dulu. Ada beberapa yang harus saya sampaikan. Mas Eko, sebelum sampean saya screen, seperti biasa, nanti sembari menjelaskan, jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan. Oh ya. Boleh dimulai dari sekarang untuk mengajukan pertanyaan, dan jangan lupa nanti mengisi link kehadiran di Zoom meeting pada pagi hari ini. Oh ya. Betul. Sampaikan juga Mas Yono apa hadiahnya hari ini. Oh iya, lupa sampai Iya. lupa hadiahnya. Hadiah pagi ini kita ada pulsa total 500.000 untuk 5 pemenang yang beruntung tentunya Mas Eko. Iya. Berdoa saja yang semoga hoki. Iya, jangan lupa tentunya untuk mengisi absen. Yang pasti jangan sampai nama dengan yang diisi absen dengan yang di Zoom itu berbeda ya. Jadi diharuskan untuk sama biar nanti sinkron dengan yang ada di Zoom dan juga yang ada di link absen. Iya. Iya. Oke. Selanjutnya monggo Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Yono dan teman-teman. Kita mulai ya. Coba saya share screen dulu materi saya. Monggo. Oke, ada beberapa poin yang sudah saya catat untuk pembahasan hari ini. Sudah kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Oke, pertama yaitu pajak ya. Pajak ini memang ada fitur di halaman checkout. Itu ada pilihan pajak dibayar oleh sekolah atau dibayar penjual. Betul. Nah, ini efeknya apa? Ini ada efek nanti pada invoice. Karena di invoice itu ada grand total dan total tagihan. Nah, catatannya di sini adalah jika pajak dibayar oleh Sadik, maka tagihannya hanya harga barang.
tagihan, maksudnya tagihan yang harus dibayar sekolah itu hanya harga barang. Hanya harga barang ya. Artinya itu karena pajaknya dipilih sekolah sudah otomatis kepotong ya Mas. Iya, karena kan istilah kalau di pajak itu kan kalau sekolah negeri terutama ada namanya istilah WAPU, wajib pungut. Jadi sekolah langsung pungut tuh pajaknya. Jadi yang dibayar hanya harga barang di Siplah. Yang pajak sudah disetorkan dipungut sendiri oleh si sekolah. Iya. Maka tagihan di invoice itu nggak sama dengan grand total karena sudah dipotong pajak tadi. Jadi tagihannya hanya harga barang. Kemudian ada poin kedua yaitu pajak dibayar oleh penjual. Nah, kalau pajak dibayar penjual ini sebenarnya sama seperti skema kemarin-kemarin. Tagihannya full sesuai grand total karena memang dalam artian pajak dibayar Recording in progress. itu adalah sekolah itu sudah pasrah nih pajaknya ke si penjual. Iya. Lanjut terkait pajak saya rasa seperti ini gambarannya, ada 3 poin ini yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan ditanyakan di grup aja ya, kita akan bahas satu-satu nanti selesai pertanyaan juga. Kemudian ada juga pembatalan pesanan. Pembatalan pesanan ini sering terjadi dalam artian sering ada yang ke CS customer service, ada yang di grup juga, ada yang langsung japri ke saya di Telegram. Itu pertanyaan mengenai pembatalan pesanan. Gimana sih cara pembatalan pesanan di Siplah, terutama di Siplah Toko Ladang? Itu ada beberapa poin, ada beberapa step ya, sesuai status pesanan. Pertama itu setelah check out. Setelah check out dalam arti masih menunggu respon dari penjual, itu bisa dibatalkan. Mati ya. Recording in progress. Lanjut ya. Oke, mohon maaf. Recording stop. Agak stabil di sini. Recording in progress. Jadi saya ulangi, pada status masih pesanan baru itu ya saat menunggu respon penjual itu masih bisa dibatalkan. Iya. Itu tinggal. Kemudian kedua, sebelum dikirim sudah direspon oleh penjual, tapi belum dikirim oleh penjual, itu masih bisa dibatalkan. Tapi bahasanya di sini adalah pengajuan, bukan langsung batal. Betul. Jadi akan tadi pertama setelah check out tapi belum direspon oleh penjual itu bisa dibatalkan, itu langsung batal Mas Yono. Yang kedua, sudah direspon oleh penjual tapi belum dikirim, itu bisa pembatalan, tapi sifatnya adalah pengajuan. Ya. Jadi menunggu persetujuan dulu dari pihak penjual atau penyedia. Kemudian ketiga, ada lagi nih, ini terakhir, saya rasa ini terakhir pembatalan, bisa fitur untuk bisa pembatalan, yaitu ketika penerimaan barang. Setelah dikirim oleh penyedia, ada nanti tombol terima barang. Tombol terima barang itu nanti ketika diklik terima itu nanti ada tombol batalkan transaksi dengan alasan barang rusak semua gitu, bisa. Kemudian batalkan transaksi ya sudah 3 itu. Jadi ada sebelum direspon, sebelum dikirim dan setelah diterima. Tapi ya. Belum BAST ya Mas Yono di sini. Kalau sudah BAST berarti tidak ada lagi ya? Nggak bisa, karena kalau sudah BAST invoice sudah terbit. Betul. Ya. Artinya kan dari segi teknis semuanya sudah dicek ya? Iya benar. Kalau memang mau dibatalkan, kenapa BAST dibuat? Betul. Gitu loh. Iya, kan? iya. Jadi memang saya rasa ada tiga tahapan yang sudah disediakan oleh Toko Ladang, dan saya harap itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Oke, untuk pembatalan pesanan saya rasa cukup. Lanjut ke metode pembayaran. Metode pembayaran ini yang mungkin saya perlu sampaikan, dan pertama adalah transfer manual Bank Jatim. Itu sudah ditutup.
transfer manual Bank Jatim sudah ditutup ya. Ya, itu sudah kita publikasikan, kita sudah sampaikan di Sipla Toko Ladang itu seingat saya November ini memang kita sudah close semuanya. Secara tampilan nomor rekening Jatim juga sudah kita hapus. Secara form untuk upload bukti bayar yang Bank Jatim juga sudah kita hapus. Karena memang kita sudah alihkan ke VE. Jadi kenapa kita hapus dan kita gantikan VE Bank Jatim. Teman-teman pasti sudah tahu lah keunggulan dari VE ini daripada transfer manual gitu loh. Karena kan dengan VE lebih cepat juga proses verifikasi, proses penerusan dana ke penyedia gitu loh. Saya rasa itu lebih membantu gitu. Kemudian gimana jika sampai sekarang teman-teman itu masih transfer ke Bank Jatim manual kan? Iya. Ya, itu nanti pertanyaannya. mungkin yang jadi pertanyaan. Di sini kita bisa dilihat di sini poin kedua. Jika tetap bayar menggunakan Bank Jatim manual, silahkan diupload di form VE Jatim. Di form VE Jatim. Iya, karena kalau form upload manual sudah nggak apa-apa, silahkan diupload form VE Jatim. Tapi ada tapinya ini Mas Yono. Dengan konsekuensi dibebankan biaya VE 5.000. Karena itu dianggap VE karena sudah menggunakan layanan VE walaupun itu nggak digunakan gitu. Karena kan sudah transfer duluan di bank transfer manual. Tapi tetap karena dia bikin VE dia ada layanan koneksi VE-nya. Kemudian satu lagi prosesnya lebih lama. Tidak seperti VE. Iya, walaupun dia formnya diupload VE, tapi kan kenyataannya di real mutasi rekening dia kan transfer manual gitu. Jadi sudah dikenakan beban biaya VE, verifikasinya tetap lama. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus prediksikan atau mungkin menjadi bahan pertimbangan lah. Kenapa mungkin mulai di stop lah untuk transfer manual ke Bank Jatim ini. Kemudian ketika dipilih di upload VE itu kan ada nomor VE-nya ya. Iya. Artinya berarti untuk nomor VE-nya diabaikan saja ya. Abaikan saja nggak apa-apa. Kan karena sudah transfer manual dulu. Via manual. Iya. Tapi itu konsekuensinya tetap dibebankan biaya VE dan juga proses verifikasinya juga lumayan lama. Dalam artian tetap dianggap sebagai transfer manual kan. Betul. Oke, kita lanjut Mas Ana ya. Siap. Kita lanjut di sini ada BAST atau elektronik BAST. Di sini ada fitur baru kemarin yang kita rilis kalau nggak salah ya bulan-bulan ini, dalam minggu-minggu ini juga adalah upload foto. Upload foto ini untuk apa? Untuk dokumentasi bahwa memang terjadi transaksi real dan terjadi penerimaan barang di lokasi sekolah. Fitur terbaru ini minimal harus mengupload satu foto. Satu foto sebenarnya sudah cukup, bisa disimpan. Satu foto sudah cukup ya? Ya, sudah cukup sebenarnya. Kemudian foto yang dimaksud adalah foto penerimaan barang. Jadi idealnya atau yang best practice-nya di sini yang diupload adalah foto saat penerimaan barang. Betul ya? Ya, jangan sampai di-upload foto pisang, di-upload foto bayi ya. Kemarin ada kejadian lucu sih dari teman-teman verifikasi. Oh, itu nanti. Ya. nanti kita bahas bentar ya gitu. Iya. Terus BAST ini hanya sekali isi Mas Yono. BAST hanya sekali isi ya? Tidak bisa mengedit lagi ya? Tidak bisa. Karena ini adalah bukti penerimaan. Sekali disimpan berarti sudah taken tanda tangan istilahnya. Ini mungkin perlu diperhatikan ini untuk rekan-rekan sekalian untuk fitur BAST. Ya, hanya sekali isi. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan atau mungkin upload foto, itu sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi makanya teman-teman saat sekolah, saat BAST, teman-teman yang mungkin yang gabung hari ini dan mungkin tahu juga, saat BAST itu ada beberapa form yang harus diisi, terutama upload foto ini fitur baru. Itu mohon diteliti dulu sebelum klik simpan, apakah sudah benar gitu. Takutnya nanti ada yang salah, terutama di upload foto sih, jangan sampai fotonya foto yang nggak sesuai gitu. Belinya contoh nih, belinya laptop yang diupload buku kan ya nggak sesuai kan.
Walaupun secara sistem itu klik simpan pun juga berjalan, tapi secara dokumen BASD nggak sinkron. Nggak sinkron antara Apalagi di situ foto barang yang pisang. dibeli. Oke, kemudian lanjut. Saya rasa itu fitur BASD yang baru, yang lain nggak pertambahannya juga nggak ada signifikan, hanya upload foto ini aja. Minimal satu foto ya Mas Eko? Ya, minimal satu Oke. foto cukup, sudah bisa untuk pembuatan eBASD. Ya. Saya lanjutkan, di sini ada fitur baru atau metode pembayaran baru, yaitu BBD aja. Oke. Ini fitur baru. Fitur baru ya di Cipta Toko Ladang. Fitur ini adalah untuk BBD, semua BBD tanpa biaya admin. Tanpa biaya admin ya. Ya, tanpa biaya admin. Wah, menarik ini. Menarik seharusnya. Jadi gini, konsepnya adalah dengan BBD aja ini kita akan terbitkan kode bayar Mas Yono. Kode bayar ya. Ya, hampir kayak VE sih, tapi bahasanya beda. Di sini ya kode bayar, bukan Kode virtual bayar. account. Ya. Oke. Dan apa sih keunggulannya? Nanti contoh nih, sekolahnya dari Bank Kaltim, dari Kalimantan Timur misal. Dari Bank Kaltim transfer ke Toko Ladang menggunakan BBD aja. Ini kan pada umumnya pasti kena biaya admin. Ya. Katakanlah 6.500 gitu. Ya, karena beda bank. Nah, karena beda bank tadi. Nah, kalau teman-teman bisa menggunakan BBD aja dengan kode bayar yang disediakan oleh sistem BBD aja, itu nggak kena, Mas. Tidak kena biaya admin ya. Iya, nggak kena. Jadi ini sebenarnya semacam payment gateway, tapi hanya untuk BBD. Itu arah pengembangannya BBD aja seperti itu. Kemudian sementara yang sekarang sudah go live itu hanya untuk Bank Jateng saja sih. Karena yang kemarin yang baru sinkron dengan sistem BBD aja hanya Bank Baru Bank Jateng ya. Iya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bank daerah yang lain ya. Ya, terutama itu dari sisi bisnisnya BBD aja, mereka juga akan publikasi ke teman-teman BBD se-Indonesia, nanti bergabung jadi satu. Lah nanti seperti itu skemanya, dari BBD A ke BBD B semisal itu. Kalau umumnya ada biaya transfer, itu sudah nggak ada biaya transfer lagi. Oke, Atau menarik admin. ini. Iya. Cuman untuk saat ini baru Jateng aja yang Iya, sudah siap ya benar. Mas Eko. Iya. Oke. Terus sedikit catatan, kemarin seingat saya dari tim development kita sudah testing nih, menu BBD aja ini hanya tampil untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Provinsi Jateng. Oke. Jadi kalau teman-teman dari Jatim, teman-teman dari Jabar atau mungkin Sumatera, Kalimantan, saya rasa ini nggak akan muncul menu BBD aja ini. Oke. Oke ya, semoga nanti BBD aja sudah bisa berkembang, nanti kan bisa semua BBD lebih bagus nanti. Wah, ya menarik ini karena mengingat tidak ada biaya admin Iya, ya. itu keunggulannya, tidak ada biaya admin antar bank. Iya. Kemudian lanjut, di sini ada transaksi bermasalah. Nah, ini yang tadi poin yang disampaikan oleh Mas Yono. Banyak pertanyaan terkait transaksi bermasalah. Ini kalau nggak salah ini dari sisi penjual Mas Yono yang sering banyak tanya, yang sering lempar isu terkait transaksi bermasalah. Walaupun itu sebenarnya yang lempar isu sekolah Mas Eko biasanya. Iya. Tapi dilempar ke penyebabnya. penjual, dilempar ke kita. Iya, karena kan penjual pengen tahu kejelasannya seperti Betul. apa gitu. Jadi gini teman-teman, yang mungkin yang sudah tahu gak apa-apa. Ini kebanyakan dari grup itu sering menanyakan status transaksi yang tertulis bermasalah. Itu gimana solusinya, penyelesaiannya gitu. Solusinya adalah coba cek dulu di detail pesanan. Nah, di situ nanti di bagian atas ada tuh catatan dari tim verifikasi Toko Ladang. Entah itu upload buktinya salah, upload bukti bayarnya yang salah. Kemudian memang pada saat itu belum ada dana masuk dengan sesuai dengan kode bayar yang ada di transaksi tersebut. Kemudian apalagi ya masalah yang sering terjadi itu
beda apa itu upload. Ya, itu. Uploadnya salah. Seharusnya di VI Jatim, Oh diupload iya, di benar. Apa BB kesalahan Jaja form. atau yang lainnya. Oke, jadi itu poin-poin yang sering terjadi di kenapa transaksi itu bermasalah. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di detail pesanan. Itu sudah kita sampaikan kenapa transaksi itu bermasalah. Iya. Kemudian dari sisi sekolah pun juga bisa melihat kenapa transaksi itu bermasalah. Jadi sama, tinggal klik detail pesanan, itu sudah muncul nanti catatannya. Catatannya itu diberikan oleh tim verifikasi toko ladang. Kenapa sih transaksi ini bermasalah gitu. Sering terjadi permasalahan yaitu tadi itu bukti bayarnya nggak sesuai, kemudian memang pada saat itu verifikasi itu belum ada mutasi masuk sesuai kode bayar atau bukti bayar yang di transaksi tersebut. Kemudian yang sering terjadi juga salah upload, salah penempatan upload. Bukti bayarnya BRI Briva, tapi diupload di form Jatim. Itu nanti juga nggak bisa diverifikasi gitu loh. Karena kan memang bukti bayarnya itu kan kita bisa lihat kan, bukti bayarnya oh ini dia pakai Briva, pakai BRI. Tapi di kolom di form uploadnya juga tertulis loh, kok form uploadnya di form Jatim gitu. Itu harus kan, itu salah. Maksud saya itu yang salah satu penyebab kenapa transaksi itu bermasalah gitu. Oke, dan itu masih bisa diubah ya Mas? Bisa, iya bisa. Jadi selama itu bermasalah itu masih bisa diubah kok. Dalam arti sekolah itu masih bisa upload ulang. Jadi di situ ada tombol atur pembayaran yang warna biru, teman-teman bisa yang sekali di sekolah yang sering tahu, ada itu tombol atur pembayaran. Itu bisa diklik lagi dan diupload ulang. Jadi nggak perlu apa istilahnya nunggu dari kita, informasi dari kita gitu. Karena sebenarnya informasi seperti itu sudah kita sampaikan lewat aplikasi gitu. Iya. Tapi nggak apa sih kalau teman-teman mungkin masih bingung, bisa kalau diskusi di grup kenapa transaksi ini bermasalah gitu. Ya paling tidak kita akan sampaikan bahwa permasalahannya seperti apa, itu bisa dicek di detail pesanan tadi gitu. Iya. Solusinya seperti apa silahkan diikuti dulu. Biasanya teman-teman verifikasi itu mengasih tip kok. Iya, biasanya juga dikasih solusi. Iya, solusinya seperti apa gitu biasanya. Coba diikuti saja sesuai solusi yang diberikan oleh tim verifikasi. Oke, apalagi nih Mas? Kayaknya kalau catatan saya sepertinya sudah ya. Kalau catatan saya izin menambahkan Mas Eko. Oke, siap. Ya, silakan Mas Solikin. Ya, jadi untuk kategori transaksi bermasalah yang mengenai dana belum masuk itu ada dua ya. Yang pertama misalnya nanti ada catatan dana belum masuk dan akan dilakukan pengecekan di hari berikutnya. Maka itu tinggal ditunggu saja, nggak usah action apa-apa, karena biasanya itu kebanyakan bank daerah itu melakukan transfer melalui sistem SKN. SKN itu biasanya 3 hari baru masuk maksimal ya. Lah nanti ketika lebih dari 3 hari ternyata dana itu masih belum masuk, maka catatan dari admin itu akan dirubah. Nanti akan dikasih saran agar sekolah datang ke bank pengirim nanyakan apakah statusnya retur atau bagaimana. Jika belum 3 hari itu ada catatan dana belum masuk dan akan dicek di hari berikutnya, itu ditunggu saja karena biasanya delay. Nah, kayak kemarin tuh ada contoh tuh, sekolah upload bukti transfer pagi, siang sudah ada catatan dana belum masuk. Nah, dari penjual bilang, oh sekolahnya udah transfer. Iya, memang sudah transfer, tapi dananya belum masuk gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu jadi perhatian. Ada 2 ya kategori dana belum masuk. Itu yang pertama belum masuk mungkin ada delay. Yang kedua nanti belum masuk karena ada retur. Yang pasti nanti tahapannya ketika itu belum 3 hari, nggak usah action apa-apa dulu sekolah. Tapi ketika nanti sudah lebih dari 3 hari ternyata dana belum masuk di Tokla, nanti akan ada saran lebih lanjut dari admin Tokla nantinya. Saya kira itu tambahannya Mas Eko. Oke, siap Mas Solihin.
Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Solikin tadi, ada beberapa poin-poin yang terkait kenapa transaksi itu bermasalah dan proses verifikasi juga seperti itu. Kenapa dicek ulang setiap hari Mas Yana ya. Iya. Jadi walaupun memang catatannya di situ mutasinya dana belum masuk, tadi tetap kok esokan harinya Tetap tetap dilakukan dicek lagi. cek setiap hari. Iya benar. Iya, terus satu lagi Mas Eko, ada yang kelupaan. Siap. Jadi di kita terutama ini untuk penjual Bapak Ibu, di kita itu sudah ada SOP. Jadi kecil kemungkinan transaksi Bapak Ibu itu tidak terverifikasi. Semuanya terrecord by system. Sehingga kan sering kita sampaikan, bukan berarti harus disampaikan melalui grup baru kita verifikasi, bukan. Disampaikan di grup atau tidak, SOP kita tetap jalan gitu loh. Jadi maksud saya tinggal ditunggu aja. Artinya tanpa diinformasikan pun, entah itu melalui chat atau grup Telegram atau melalui CS, selama itu ketentuannya sudah dipenuhi seperti yang saya sampaikan atau Mas Eko sampaikan kemarin untuk kriteria penarikan dana, misalnya manual harus penarikan email, untuk VA harus upload bukti transfer, terus kan ada waktunya juga, misalnya manual itu maksimal H+2, untuk VA maksimal H+1, itu pun tanpa harus disampaikan tolong diverifikasi, itu pun kita akan jalan by system. Jadi itu bukan berarti harus disampaikan di grup baru kita verifikasi, enggak. Tanpa disampaikan di grup pun kita tetap jalan verifikasinya. Yang penting kita harus pahami dulu tuh kriterianya. Dan insya Allah nanti akan ada ada pengembangan juga Mas Eko ya, terkait yang VA ya. Karena kemarin informasi baiknya kita diinformasi dari kementerian ternyata dibolehkan untuk auto verifikasi. Jadi untuk yang VA itu nanti tidak perlu upload bukti transfer. Cuman untuk saat ini masih belum ya. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut untuk Ya. Jadi itu tidak ada masalah ya. Ya intinya kepinginnya lah, saya kira itu. Makasih Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Solihin atas bimbingan dan tambahannya. Kemudian saya nyambung juga nih yang disampaikan oleh Mas Solihin tadi terkait VI juga Mas Yono. Memang kisi-kisi nih baru ini. Fitur pengembangan ke depan. Memang kemarin kita juga dapat info bahwa dengan log atau callback dari sistem VA yang ketika dibayar itu auto verifikasi itu sudah bisa, dalam arti sudah bisa digunakan untuk dokumen mereka dari tim Dikbud, dan itu masih dalam kajian tim development. Kemarin kita juga sudah pembahasan di grup development untuk pengembangan tersebut. Jadi nanti kita tunggu saja sih, minimal memang kita juga akan kasih lah kenyamanan, yaitu setelah dibayar sekolah dengan VA mereka sudah nggak perlu upload lagi. Iya. Nanti sudah masuk dalam antrian verifikasi. Atau mungkin nanti gimana pengembangannya nanti kita masih diskusi dulu sih skema dari di toko ladang. Iya. Kemudian nyambung lagi dari Mas Solihin tadi terkait teman-teman nih yang di grup grup Telegram atau mungkin juga yang chat gitu sering ya minta tolong diverifikasi pembayaran via Priva, minta tolong diverifikasi pembayaran lewat bank Jateng atau bank manual gitu. Jadi gini teman-teman, yang sekarang ada di sistem toko ladang itu ya, itu semua transaksi toko ladang pasti terverifikasi kok, pasti terverifikasi. Dan antrian kita sudah sebenarnya di verifikasi itu sudah menerapkan sistem antrian. Antriannya diambil dari apa? Dari sekolah upload bukti transfer. Jadi walaupun katakanlah teman-teman sering ya minta verifikasi di grup gitu ya, itu nggak apa-apa, silahkan, kita nggak melarang gitu. Tapi tetap secara SOP di sistem itu sudah ada sistem antrian. Antrian itu diambil dari date time kapan sekolah itu upload. Dan itu langsung mengantri.
Jadi langsung depan ke depan gitu. Jadi antriannya sesuai kapan itu sekolah upload gitu. Itu yang VA terutama, karena VA kan tanpa perlu penarikan dana penarikan lewat email ya. Iya. Kecuali kalau yang transfer manual itu memang ada satu step tambahan, yaitu mengirim PO ke email, karena itu untuk proses verifikasi yang manual. Iya. Karena kan agak beda nih verifikasinya. Ya kan, mengingat memang untuk verifikasinya juga manual ya. Iya, karena kan nggak ada kode unik seperti VA atau Betul. kode bayar gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, pengen cepet atau enggak itu antriannya sudah kita sistem, sudah tersistem kok antrian verifikasi itu. Dari apa ya? Dari itu kapan sekolah upload. Semakin cepat sekolah upload bukti transfer, berarti dia semakin dapat nih nomor antrian yang lebih kecil Iya. gitu. Mm-mm. Oke, mungkin Mas Eko, ya ada tambahan ya. Jadi untuk kata yang disampaikan oleh Mas Eko, semakin cepat upload bukti transfer itu semakin cepat diproses, itu untuk yang VA ya. bener, ya. Ditekannya di sana untuk yang VA. Untuk yang manual itu tetap masih harus email. Kenapa sih Pak harus email, kok nggak langsung aja? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk transfer manual itu biasanya lebih banyak pemindah bukuan, dan itu bukti transfer yang diupload itu biasanya campur dengan toko yang lain atau bahkan campur dengan marketplace lain. Bukti-bukti transfer yang diupload itu, sehingga kita butuh email menyesuaikan, nanti kita sesuaikan mana aja yang transaksi dengan toko A. Jadi kategorinya begini. Misal dalam satu marketplace, kadang sekolah dalam satu marketplace itu belanja di 3 toko. Dan itu nanti transfernya dijadiin satu. Nah, dijadiin satu sehingga kita harus milah, dari tim verifikasi harus milah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita sarankan untuk sekolah menggunakan VA, bukan karena apa? Karena VA satu, dari sisi verifikasi Ya, benar, itu lebih mudah. Yang terjadi kesalahan transfer itu sangat kecil. Di VA itu sudah dilakukan close amount, sehingga tidak mungkin ada cerita lagi seperti kurang bayar. Nah, itu nanti gimana transfernya? Nah, itu yang susah, hampir solusinya hampir nggak ada. Makanya saya sarankan untuk sekolah-sekolah kita gunakan yang VA. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan ya, terutama untuk lebih bayar atau kurang bayar. Saya kira itu. Terima kasih Mas Eko. Oke, siap. Terima kasih kembali Mas Solihin. Oke, untuk sesi materi sepertinya sudah selesai Mas Yono. Siap. Oke. Mungkin ada Terima tambahan kasih lagi? Mas Eko. Ya. Jadi pada dasarnya memang Siplah Toko Ladang ini sampai saat ini, bahkan detik ini ya Mas Eko, Ya. tim development dari Toko Ladang masih tetap mengembangkan bagaimana caranya agar si pengguna ini nyaman menggunakan Siplah Toko Ladang ya Iya, Mas Eko. benar sekali. Baik dari sisi UI UX-nya maupun dari sisi pembelinya, bagaimana agar bisa nyaman menggunakan Siplah Toko Ladang ini. Kemudian juga ada beberapa fitur baru, terutama ini fitur PPT aja ini cukup menarik ini rekan-rekan. Mengingat yang selama ini mungkin rekan-rekan Bank Jateng tentunya, yang terutama daerah Jateng ini biasanya transfer ke kita ada tambahan biaya antar bank. Sekarang sudah tidak ada lagi kalau menggunakan bank daerah. Kemudian kayaknya tadi ada kisi-kisi lagi nih Mas Eko untuk fitur baru terkait apa itu? VA. VA. Iya. Yang sudah tidak ada upload bukti transfer. Ya, memang kemarin sudah ada info tersebut dari pusat yang kita sudah coba tanya-tanya. Ya, nanti kita itu masih dalam tahap diskusi tim development, dan nanti kalau emang sudah clear, semoga segera rilis fitur tersebut. Siap. Kisi-kisinya sih memang sekolah untuk VA nanti sekolah tidak perlu upload bukti bayar. Bayar ya. Iya. Nah, ini juga cukup menarik ini, yang biasanya teman-teman ada tambahan kerjaan untuk upload bukti bayar. Nah, ini ada kisi-kisi baru ini.
nanti akan dihilangkan untuk bukti upload bukti bayarnya ya Mas Ya. Eko. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab Mas Eko. Ini Oke, kita lihat siap. apakah sudah ada yang bertanya di kolom chat. Ini sudah ada ini. Udah Ini banyak. dari Mbak Novita Purnawati Mas Eko. Kalau diperbolehkan tolong dibagikan link grup Telegramnya. Oh, Oke, siap. ya. Ini nanti akan kita share untuk link grup Telegramnya ya Mbak Novita. Oke, kita lanjut. Oh, sudah di-share ya? Oke, siap-siap. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini agak banyak nih Mas Eko. Dari Ibu Nurul Kemas. Oke, Ibu Nurul Kemas. Ada 2 pertanyaan. Tempat saya pembayaran VA yang dilakukan oleh perorangan tidak diperbolehkan. Yang bertindak harus sekolah dengan cara transfer dengan slip setoran bank. Bagaimana ini? Oh, Mohon maaf, ini di di daerah mana ya ini? Kabupaten mana ya kalau boleh tahu? Bu Nurul mungkin bisa unmute, nggak apa-apa Bu, nggak perlu di chat, nggak masalah. Kalau mungkin teman-teman yang mau langsung ya, sebenarnya kita open di sini. Kalau Iya. memang Silakan kalau mau langsung berbicara dengan kami, nggak perlu chat, Iya. nggak masalah. Nggih, baik. Ya. silakan. Halo, bisa didengar suara saya? sudah Bu Nurul. Nggih, tapi saya nggak bisa nyebut kabupaten saya ya, maaf. Gimana ini? Nggih. Mungkin bisa Boleh. dijelaskan kendalanya seperti Nanti apa? saya Kenapa kok jabarkan tidak Mas bisa? Solikin aja kabupaten mana. Jadi begini, kemarin pada waktu ada pemeriksaan, monitoring, itu kan rata-rata yang melakukan transfer kan by name perorangan ya. Misalnya saya, nama saya sebagai pengelola, Betul. sebagai kepala sekolah itu mentransfer itu bertindak Ya. atas nama sekolah saya. Nah, ketika itu menjadikan PA itu, print out PA itu kan kemudian jadi salah satu bukti SPC kan. Itu memasukkan uang bantu untuk membayar. Maka harusnya itu besok bentuknya adalah slip setoran manual ke bank yang ditulis yang bertindak itu atas nama sekolah. Oke. Itu. Nah, cuma kebetulan yang di sekarang ada fitur baru. Kebetulan juga ini Jawa Tengah ya, Mas. Ya. BPD aja itu artinya besok sekarang saya tanya. Ya. Transfer manualnya bisa pakai BPD aja itu ya besok akhirnya. Kalau kemudian saya nuruti yang enggak VA itu loh, Mas. Oke. Jadi di BPD aja ini saya rasa kalau sekolah itu kan sudah punya CMS Bu ya. CMS Bank Jateng. Apa itu CMS? Aplikasinya Bank Jateng ada nggak? Kemarin sih kita CMS itu apa, Mas? Kalau di sini kan memang semuanya pakai BPD. Itunya rekening penerimaan bantuan. Iya, maksud saya sekolah itu punya. Itu bisa nggak sekolah menggunakan aplikasi itu? Nah, itu coba dikoordinasikan dengan Bank Jateng, Bu. Kemarin sih ketika kita implementasi dengan BPD aja, sekolah itu punya sih CMS Bank Jateng. Terputus ya? Halo? Tes. Suaranya terputus. Ya suaranya nggak jelas, Mas. Saya nggak bisa mendengar keterangan jenengan dengan jelas. Tes apakah tes Bu? Ya tadi nyala kameranya. Kulkas. Ya, saya mendengar, Mas. Oke, sebentar. Halo. Jaringan internet agak low di sini. Oke. Oke. Jadi gini Bu, BPD aja itu ada 2 konsep pembayaran. Satu, menggunakan CMS atau aplikasi yang sudah dipegang oleh sekolah.
Nah, 2 Ya. itu bisa langsung ke teller Bank Jateng, bilang aja ini kode pembayaran BBD aja. Kemarin Bank Jateng pusat Semarang itu sudah saat kita integrasi sistem, mereka sudah mencontohkan kok ke kami. Jadi dari teller pun mereka juga sudah siap dari sistem kode pembayaran BBD aja itu. Oke. Ya Mas, sebenarnya akhirnya terjawab kalau misalnya kami tidak boleh pakai VA, akhirnya kami akan pakai BPD aja ini. Kebetulan memang lokasinya ada di Bank Jateng. Cuma sebenarnya lebih mudah kalau pakai VA Mas, wong langsung kan. Sekali muncul kode VA kita kan bisa langsung melakukan pembayaran dan di tempat gitu, nggak harus ngebang, nggak harus antri. Secara apapun ini lebih mudah kalau transaksi elektronik itu dibandingkan kalau harus antri manual. Gitu Mas. Terima kasih. Oke, siap Bu. Terus yang kedua Mas, yang itu kaitan dengan tidak muncul sumber dana ya Bu ya. Oke, sumber dana. Oke, saya sampaikan ulang. Sumber dana itu adalah data murni dari Dapodik. Kita nggak nyeting atau kita menampilkan dana bos reguler, BOP PAUD, kita nggak nyeting tampilan tersebut. Jadi data itu memang murni dari Dapodik. Kalau memang belum muncul, kemarin saya sudah koordinasi dengan tim Dikbud. Silahkan email SK penetapan penerimaan dana bantuan tersebut. Dilampiri juga nama sekolah dan NPSN-nya. Emailnya kemana? Ke sds.siplah@kemdikbud.go.id. Itu sudah saya sampaikan juga di grup Telegram. Nanti kita akan sampaikan ulang nanti di Zoom ini juga, nanti lewat chat emailnya apa biar diketik sama teman-teman di sini. Nah, nanti kalau sudah email saya rasa besoknya sudah muncul. Tapi kalau memang belum muncul, nanti coba di screenshotkan emailnya tadi, kirim ke kami, ke Toko Ladang. Nanti kita akan bantu follow up ke pusat. Mas, ini dari sekolah ini sudah konfirmasi ke kami, sudah email ke Dikbud, nggak, tolong dicek gitu. Nanti kita coba bantu follow up. Tapi syaratnya itu secara formalitas sekolah atau mungkin dinas pendidikan itu langsung kirim data sekolahnya, nama sekolah sama NPSN dalam format Excel lebih direkomendasikan. Dilampiri SK penetapan penerima bantuan. Biasanya sih ini scan PDF. 2 dokumen itu aja Bu, cukup nanti. Oke. Bisa kolektif Mas. Iya. Iya. Mohon maaf Bu, pertanyaan apa Bu tadi Bu? Bisa kolektif, artinya misalnya beberapa sekolah langsung jadi satu email dalam atau format Excel. Jadi misalnya 10 sekolah misalnya Mas, 10 sekolah dibuat di format Excel, kemudian lampirannya kan satu PDF itu bisa nggak atau harus satu-satu? Ya, memang sangat direkomendasikan seperti yang Ibu pikirkan sekarang. Jadi memang kalau bisa memang katakan satu kabupaten gitu ya, sudah ada data sekolahnya dan NPSN dalam format Excel dan dilampiri dokumen SK-nya. Kalau dokumen SK-nya kan pasti satu PDF tapi nanti lampirannya banyak sekolah. Nah itu memang lebih direkomendasikan kolektif Bu. Jadi lebih cepat nanti sekali satu email semua sekolah di kabupaten tersebut langsung muncul sumber dananya. Baik, terima kasih Mas. Dulu pernah email sendiri nggak sampai berapa hari gitu nggak ada approve, maksudnya tetap nggak muncul di setelahnya, akhirnya minta tolong ke Mas Solihin. Terima kasih banyak Mas atas penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih Bu Nurul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Eko. Ini dari Bapak Wibowo. Permasalahan di kami adalah trouble untuk masuk ke Siplah Toko Ladang tidak bisa. Kami baik penjual maupun pembeli tidak dapat masuk melalui akun kami. Mohon pencerahannya.
Ini lebih ke teknis sih Mas Eko, tidak bisa login ke Siplah. Mungkin kalau saya rasa ini bisa diperjelas apakah dapodiknya sudah sinkron. Kemudian itu untuk dari sisi sekolah ya. Iya. Kemudian untuk dari sisi penjual dipastikan email dan passwordnya sudah benar. Jadi gitu sih Mas Eko. Ada tambahan ya? Atau Iya, mungkin Pak Wibowo bisa unmute mic-nya, permasalahan lebih detailnya seperti apa? Pak Wibowo? Oke. Itu. Halo. Ya, Halo. Pak Wibowo. Halo, sama. Iya, sama saya Pak ya. Oke, Bisa, Pak. siapa? Ya. Bisa masuk ya Pak? Bisa Pak. Silakan Pak. Ya. Gini permasalahannya itu di kami. Kami kan di KPRI Tunas itu kan kami sebagai penjual. Iya. Tapi begitu kami mau login dengan akun kami itu tidak bisa masuk. Kenapa ya? Padahal email dan passwordnya itu juga sudah biasanya itu yang dipakai, sehingga kami tidak bisa ngecek lagi data. Oke. Dan untuk pembeli Nanti saya nunggu mau masuk kalau juga tidak bisa. sudah selesai. Maksudnya Oke, saya tanggapi dulu Pak untuk yang Mungkin. sisi penjual. Mungkin Iya. kita juga kami dari tim IT juga pengen ngerti dulu nih kendala kenapa toko Bapak nggak bisa login. Nanti sih kalau sekarang nggak Iya. bisa solve langsung. Nanti bisa hubungi di tim di grup Telegram. Nanti kita akan japri, kita akan langsung bimbing nih kenapa nggak bisa masuk. Nah, mungkin gitu Pak ya, nanti solusinya yang akan kami berikan ke Bapak. Nanti Bapak sounding aja di grup, nanti kita akan japri langsung Pak Wibowo. Nah, sebelum itu Bapak udah join belum di grup Telegram kami? Iya. Bapak sudah join grup Telegram kami, Pak? Oke, nanti coba Bapak join dulu di grup Telegram, dan nanti Bapak bisa langsung up di grup itu bahwa ada permasalahan. Nanti tinggal yang coba japri, dan nanti kita akan bimbing langsung Pak untuk yang masalah trouble toko. Nah, nanti untuk yang problemnya sekolah yang nggak bisa login, nanti sekalian aja kita diskusikan nanti di private chat. Nah, biasanya kalau login sekolah itu tergantung dari sisi dapodik sih Pak. Memang kemarin ada waktu server dapodik down sebentar kemarin kalau nggak salah. Mungkin itu dari saya. Iya. Karena permasalahan di kami itu tidak hanya satu sekolah saja, beberapa sekolah tidak bisa login. Nah, pertanyaannya adalah sekolah itu sudah sinkron belum ya dapodiknya? Karena kalau sekolah sudah Pak. Settingannya Pak. Nah, kalau dapodik itu rata-rata semua harus sudah sinkron per 31 Agustus kemarin. Tapi untuk login tetap nggak bisa. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya di toko ladang Pak? Nggak bisa loginnya? Iya, di toko ladang. Oke, coba nanti kita lanjut ke private chat aja Pak ya. Karena kalau iya. kalau bisa login di satu Siplah itu semua bisa login ke semuanya. Kalau sekolah ya. Oh, iya. Karena kan servernya satu di pusat di Dikbud. Itu yang terjadi di kami, terjadi di beberapa sekolah seperti itu. Iya, oke. Coba nanti Kak Papa nanti pas kita sediakan sesi sendiri untuk Pak Wibowo nanti untuk bimbingan proses problem ini. Atau Iya, bisa saya iya, share Pak. nomor Iya, saya terima Mas kasih. Eko? Boleh. Iya. Oke, gitu Pak Wibowo ya untuk pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak terima Wibowo. kasih. Ya, itu untuk Pak Wibowo saya share nomor saya, nanti bisa kontak langsung untuk kelanjutan permasalahannya Pak Wibowo ya. Oke, kita lanjut Mas Eko ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Ini dari Pak Hirman. Sepertinya ini lebih ke usulan sih Mas Eko. Oke. Kedepannya undang untuk dari penjual atau pihak sekolahan dong Mas Eko.
Ini Oke. usulan sih Mas Eko. Oke, siap. Terima Siap kasih. Pak Herman. Kita tampung untuk usulannya. Nanti kedepannya kita usahakan akan kita undang dari pihak penyedia maupun dari pihak sekolah. Nah, nanti kita bahas dulu topik yang mau dibahas dalam podcast itu apa gitu ya Mas Eko ya. Iya. Ya. Halo, ya, Halo Mas Solikin. ya. Jadi sebenarnya untuk podcast itu sebenarnya bukan hanya untuk sekolah ya, untuk penyedia pun juga boleh untuk ikut di podcast kita ini. Ya. Maksud saya nanti sebenarnya yang lebih yang lebih akrab istilahnya itu biasanya kayak penjual itu transaksi dengan sekolah mana aja nggak apa-apa diajak juga gitu. Sambil nanti kita ya kan sebenarnya permasalahannya sama antara sekolah dan penjual karena dalam satu sistem ya. Maksud saya nanti ketika ada podcast bolehlah nanti misalnya dari penjual-penjual itu juga ikut menyampaikan atau mengundang ke sekolah-sekolah yang menjadi pelanggan dari masing-masing penyedia. Kita sifatnya open dan tentunya nanti dari kita juga akan ngundang juga ya ke sekolah-sekolah. Saya kira itu. Siap, terima kasih Mas Solihin. Putus nggak Mas Eko? Nggak, lanjut. Oke, Sinyalnya. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Eko. Ini dari Bapak Firman Saputra. Terputus ya. Lanjut ya. Lanjut aja nggak apa. Oke, siap. Oke, maaf Kak, saya mau bertanya tapi agak keluar dari topik pembicaraan Kak. Ini agak keluar dari topik pembicaraan. Gimana cara untuk menambah nama toko Kak? Soalnya saya kan masih usaha non PKP dan saya mau mengembangkan usaha menjadi PKP atau CV ke depannya. Tapi saya mau menambahkan nama toko kok tidak bisa. Ini lebih ke sepertinya mengubah nama toko Mas Eko. Iya. Memang nama toko itu memang kita sudah lock. Jadi sekali pembuatan nama toko nggak bisa berubah namanya. Kalau masalah statusnya itu mau CV atau PT, itu kan nanti bisa di status atau di tipe toko. Tipe toko itu sudah Iya. ada di kita memang. Ada kan ada jenisnya Iya. tuh, ada CV, ada PT, ada koperasi, ada individu. Kalau malah mau update itu sih bisa. Tapi kalau memang kalau nama toko itu memang sampai sekarang kita masih lock nama tokonya untuk tidak bisa dirubah. Tapi Iya. kalau memang ini nanti jadi problem di lapangan, nanti kita akan kaji ulang lah. Kita akan research lagi kebutuhan ini apakah memang urgent banget untuk perubahan nama toko. Itu sih Mas Yono dan untuk Pak Firman. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko. Boleh Kak, mau izin tanya Iya, suara Kak? silakan. Iya, silakan. Ya, halo. Halo Kak, Iya. Iya, Pak Firman monggo. kan itu Kak, saya namanya di situ kan nama toko saya Devi Prabot, kan Kak? Iya. Nah, saya kan sebelumnya cuma menjual alat perabot gitu. Iya, benar. Tapi saya ingin menambah suatu penjualan gitu Kak, seperti elektronik ataupun ATK gitu, dan lain-lain lah kan gitu Kak. Iya, benar. Jadi itu nama itu kan nanti dikira orang cuma itu aja yang dijual gitu Kak. Oh, sebenarnya sih nggak ada masalah sih Pak, masalah penamaan itu. Gini Mas Eko. Halo. Iya. Iya, silakan Mas Ya. Solikin. Jadi kenapa soal nama toko itu kita lock? Jadi pernah gini, saya cerita dikit. Oke, boleh. Ada satu kejadian di salah satu kabupaten tuh. Ternyata ada sekolah itu belanja barang yang di aplikasi itu ditulis baru. Ternyata setelah diterima sekolah itu adalah barangnya barang second. Itu cerita pertamanya. Dia daftar dengan nama toko A misalnya. Tapi kemudian
karena dia sudah diketahui dan ada temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK, ternyata toko tersebut ganti nama sehingga jejaknya tidak terdeteksi. Artinya toko tersebut blacklist. Ini cerita toko yang pernah kejadian seperti itu. Jadi memang dari kementerian bersurat secara resmi ke 6 marketplace waktu itu sebelum marketplace versi 2, ke 6 marketplace agar memblacklist nama toko tersebut. Nah, akhirnya kita cari itu nama toko tersebut. Kita cari jejaknya. Memang kebetulan di toko ladang tidak pernah ada nama toko tersebut. Nah, sehingga kemarin muncul kesimpulan baik dari kita dan sisi kementerian itu, alangkah lebih kalaupun nanti tadi yang disampaikan oleh Pak Firman ya. Iya Pak. Pak Firman misalnya, saya mau melebarkan usaha saya Pak, karena yang awal namanya Prabot misalnya ya. Iya lebih Pak. perabotan, sedangkan saya mau mengembangkan usaha saya ke sisi IT misalnya. Iya, kalau Pak lebih menyarankan begini Pak, kalau benar yang disampaikan Mas Eko, memang plus minus Pak ya. Sisi minusnya nanti kalau saya sarankan Bapak buka toko baru, otomatis harus harus upload lagi. Memang itu sisi minusnya kan, tidak dikehendaki kan di situ, saya paham. Tapi kalaupun itu penamaan nama toko kita buka untuk bisa dirubah, seperti yang saya sampaikan di awal Pak, akhirnya yang terjadi adalah di sisi marketplace yang disalahkan ketika ada temuan, karena secara security atau secara pengamanan marketplace tidak mampu untuk mengamankan hal itu. Makanya lebih saya sarankan ke Pak Firmansyah, kalau mau melebarkan sayap usahanya, boleh di toko tersebut, boleh. Tinggal itu kan sistemnya sosialisasi aja Pak ke sekolah. Meskipun namanya Prabot, kita juga menyediakan bla 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 kan gitu Pak. Iya Pak. Iya. Atau saya sarankan buka toko baru Pak. Kalau by system penamaan nama toko sudah tidak bisa kita rubah. Jadi itu sih pertimbangan dari sisi kita Pak. Berangkat dari beberapa pengalaman tadi sih Pak. Saya kira itu Pak Firmansyah. Berarti kita solusinya harus buka toko baru ataupun tetap itu aja ya kan, nggak ada masalah kan Pak? Tidak ada masalah kan? Tidak masalah. Tergantung sosialisasi kita aja gitu kan Pak? Iya. Betul. Terima kasih lah ya Pak. Penjelasannya. Oke, siap Pak Firman. Terima kasih. Ya Pak. Oke, kita lanjut ke berikutnya Mas Eko. Ini dari mana? Ainur Rofik. Ini mungkin solusi untuk Pak Wibowo ya dan tim IT Tokla. Apabila tidak bisa login menggunakan SSO Dapodik walaupun sudah sinkron, ada kemungkinan password akun kepala sekolah atau petugas PJJ harus diganti dengan password tersebut mengandung karakter khusus, misal @pager atau bintang. Ini insya Allah bisa. Nah ini untuk Pak Wibowo, ini solusinya ini untuk Pak Wibowo mungkin bisa dicoba. Bahkan kita baru tahu ini Mas Eko. Ya ini kan ini mungkin pengalaman langsung dari pengalaman dari Bapak Ainur Rofik mungkin ya. Iya, karena kita juga nggak tahu sih aplikasi Dapodik seperti apa. Kita kan betul, karena memang kalau masalah Dapodik sudah di luar dari marketplace. Iya. Oke, kita lanjut ke berikutnya dari Bapak Adi Santoso. Untuk masuk kategori buku, bagaimana caranya Mas? Buku yang dimaksud buku pelajaran yang masih belum masuk katalog dari Puskubuk, Mas Eko. Ya, jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa data katalog itu memang murni dari Puskubuk. Kalau memang buku-buku yang dari Bapak Ibu belum masuk ke Puskubuk, ya kita dari Tokladang atau dari Siplah juga nggak ada fasilitas untuk direct membantu Bapak untuk masalah data buku. Coba nanti penerbit dari teman-teman penerbit silakan koordinasi ke Puskubuk agar data tersebut bisa disediakan di Siplah gitu. Iya. Karena kita dari Siplah Pusat juga hanya menerima data yang mereka berikan. Betul. Oke, terima kasih Mas Eko. Ini lanjut dari Bapak Ainur Rofik lagi ini. Masukan Mas Eko.
untuk berkas bukti pembayaran mungkin redaksinya bisa diganti kwitansi saja, mengingat SPC yang dibutuhkan dan yang diminta wajib ada kwitansi bermaterai dan ada nama penanggung jawab toko tersebut. Kadang pihak asistensi tidak bisa menerima hal itu, Mas Bowo. Itu terkait bukti pembayaran. Iya. Halo. Ya, Mas Oli. Ya, Mas. Ya, saya coba bantu jawab ya. Jadi memang begini, sebenarnya beberapa daerah itu masih multitafsir. Bukan hanya bukti pembayaran, bukan hanya soal kwitansi, bukan hanya soal SPK. Yang pasti SIPLA itu berdiri dasarnya adalah Permendikbud 14 dan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu dulu yang harus kita sepakati sebagai induk dari peraturan pengadaan barang jasa di Indonesia, Perpres 16 itu. Kenapa di toko ladang itu kita kasih penamaan bukti pembayaran kok bukan kwitansi? Kalau kita lihat di Perpres 16, kwitansi itu sebenarnya itu bukti kesepakatan. Nah, seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan yang awal. Misal nih, pengadaan 1 sampai 10 juta itu dinamakan belanja langsung. Belanja langsung itu cukup bukti kesepakatannya atau bukti pelaporannya cukup menggunakan struk belanja atau bukti belanja. 10 juta sampai 50 juta itu namanya yang 1 sampai 10 tadi belanja langsung, 10 sampai 50 itu tadi belanja langsung ya, 10 juta sampai 50 juta itu belanja langsung, itu bukti kesepakatannya kwitansi. Jadi kwitansi itu lebih melekat pada kontrak ya. Kontrak atau bukti belanja, bukti kesepakatan namanya itu. Nah, 50 juta sampai 200 juta itu ada namanya pengadaan langsung, yang mana bukti kesepakatannya itu dinamakan dengan SPK, surat perintah kerja. Ini yang perlu saya jelaskan lagi bahwa kenapa sih SIPLA toko ladang tidak menggunakan SPK? Perlu diketahui, SPK itu hanya untuk pembelanjaan luring atau offline. Kalau dulu sebelum ada SIPLA, sekolah belanja di atas 50 juta, itu kan semua dokumentasinya secara offline, Bapak Ibu. Harus ngundang 2 CV atau 2 perusahaan, sama-sama ngasih penawaran, nanti ada negosiasi, ada berita acara, nanti ada kwitansi, ada SPK. Jadi SPK itu lebih pada transaksi offline ya, pengadaan langsung yang sifatnya offline. Nah, di atas 200 juta itu ada lagi namanya metode pengadaannya, ada e-tendering namanya. E-tendering itu dibagi menjadi beberapa, ada tender cepat, tender umum, tender sederhana. Itu nanti bukti kesepakatannya beda lagi kontraknya, namanya SP, surat perjanjian. Nah, SIPLA itu masuk di kategori mana kalau di Perpres? SIPLA itu masuk di kategori metode belanja e-purchasing. E-purchasing itu ada 2, 1 e-katalog, yang kedua toko daring. Nah, SIPLA ini masuk yang di toko daring. Di Perpres jelas dijelaskan bahwa bukti kesepakatan atau kontrak untuk metode e-purchasing, buka kurung e-katalog atau toko daring, itu bukti kesepakatannya menggunakan surat pesanan. Kalau kita tahu surat pesanan di SIPLA toko ladang itu sebenarnya sudah ada perikatan antara penjual dan pembeli. Beda dengan MP yang lain, surat pesanannya hanya satu pihak. Tapi kalau di SIPLA toko ladang itu ada pihak pembeli dan pihak penjual. Itulah yang dinamakan kesepakatan atau kontrak dalam SIPLA toko daring. Nah, kenapa bukti pembayaran? Itu jelas juga di Permendikbud 14 pasal 22, itu dijelaskan tuh apa aja yang perlu dilampirkan. Mungkin Mas Eko bisa share screen untuk itu Mas Eko, Permendikbud. Nah, Mas Eko. Oke, sebentar, siap. Share screen. Saya buka dulu. Oke, kelihatan ya. Ya, pasal 22, bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLA. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada dokumen perencanaan atau RKAS, dokumen hasil perbandingan kalau memang transaksinya di atas 50 juta, dokumen hasil negosiasi kalau ada nego. Nah, surat pemesanan. Surat pemesanan itu adalah kontraknya dalam SIPLA. Berita acara serah terima, BAST beserta foto pastinya dengan fitur yang baru ini, dan bukti pembayaran. Bukti pembayaran itu pun sebenarnya ada 2.
ada dua. Satu misalnya invoice dengan stempel terbayar itu pun sudah menjadi bukti pembayaran. Tapi kemarin banyak masukan dari mitra, masih banyak Pak daerah yang butuh bukti pembayaran itu terpisah dari invoice. Sudah kita implementasikan invoice sendiri dan bukti pembayaran sendiri. Nah, terus ke bawah Mas Eko. Oke, siap. Nah ini untuk yang luring. PBJ Satuan Pendidikan melalui luring itu kan ada bukti kesepakatan. Bukti kesepakatan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada surat perjanjian, ada SPK, itu untuk yang luring ya, luar jaringan, bukan online. Saya kira itu Mas. Ada. Memang sih banyak yang masih berpatokan pada salah satu MP. Di sini ada SPK-nya, kok di sini nggak ada. Yang benar sebenarnya ya surat pemesanan, bukan SPK, karena SPK itu lebih ke luring. Saya kira itu Mas Eko. Oke. Ya. Terima kasih Mas Solihin. Sama-sama. Artinya memang penggunaan Siplah ini sepenuhnya patuh dan tunduk pada Permendikbud 14 ya Mas Eko. Iya. Jadi benar. memang di situ sudah dijelaskan semuanya, termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sekolah di situ sudah dijelaskan semuanya. Oke, kita lanjut Mas Eko. Oh, dari Bapak siapa ini? Sugiharto. Assalamualaikum Mas Eko. Maaf, kami dari KPRI Tunas Ngombol mau menanyakan terkait dengan akun kami yang kita gunakan. Bagaimana cara masuk ke toko ladang yang selama ini kami berusaha masuk login sebagai penjual tetapi gagal dengan jawaban error 422. Minta solusinya ini Mas Eko. Oke, itu mungkin nanti seperti yang dijelaskan ke Pak Wibowo atau siapa tadi ya, yang sama. Mungkin nanti Bapak Sugiharto bisa join dulu. Bisa hubungi ke atau bisa join ke grup Telegram dulu. Nanti bisa up di situ masalahnya apa. Nanti kita akan bimbing langsung. Oke, siap. Itu Pak siapa tadi? Pak Sugiharto ya? Iya. Atau bisa japri langsung ke saya. Sudah saya share nomor saya di chat Zoom. Nanti akan saya arahkan juga ke grup Telegram kalau misalnya memang belum gabung Telegram, karena memang di situ sudah ada semuanya ya Mas Eko, termasuk tim IT, termasuk tim keuangan, tim verifikasi, sudah ada semuanya. Ya semuanya kita kita utamakan segi kenyamanan dari teman-teman penyedia maupun sekolah untuk menggunakan Siplah Toko Ladang ini. Oke, sebelum masuk ke sesi undian pulsa, mungkin saya kasih satu pertanyaan lagi Mas Eko. Oke, ini juga sampean share ya Mas Eko untuk Permendikbud 14. Silakan bisa nanti dibaca-baca oleh teman-teman penyedia maupun sekolah. Dari Bapak Rajif Maulana, mohon penjelasan tentang penggunaan apa fungsi utama dari memasukkan pengguna atau toko yang lain. Ini akun sih, terkait akun. Iya. Ya. Jadi kemarin memang ada fitur baru dari toko ladang. Itu ada menu namanya daftar pengguna. Jadi defaultnya memang itu kemarin yang daftar itu yang jadi pengguna utama. Tapi itu nanti semisal mau ditambahkan nih mungkin staff atau admin di perusahaan yang akan memegang toko online di Siplah Toko Ladang, itu bisa tuh dibuatkan akun tersendiri. Tapi ketika login dia ke toko yang satu. Jadi gambarannya satu toko tapi ada nih bosnya atau ownernya, ada user yang sebagai mungkin admin atau staffnya gitu. Jadi itu kegunaan dari pengguna atau penggunaan user yang pakai toko tersebut. Oke, siap. Jadi satu toko itu bisa lebih dari satu pengguna. Jadi loginnya itu nggak hanya email dan password yang pertama itu aja gitu loh. Iya betul. Artinya bisa lebih dari satu ya Mas Eko. Iya, karena kan kalau realnya toko itu kan biasanya satu toko ada bosnya, ada karyawan, ada yang mungkin bagian usung-usung lah itu kan nanti bisa menggunakan user sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika ada proses
oh ini siapa yang proses pesanan ini, siapa yang mengirim, itu ada riwayatnya gitu loh. Riwayat log activity-nya gitu. Siapa yang melakukan, siapa yang melayani itu nanti ada. Kalau bisa memanfaatkan fitur ini gitu. Iya. Jadi tinggal dicoba-coba aja nggak apa-apa fitur tersebut. Oke, siap. Karena memang fitur untuk ke depannya. Oke, terima kasih Mas Eko. Sampai salah ngomong aku. Iya. Itu tadi jawaban dari Mas Eko, Pak Rajif. Oke, kita masuk ke sesi undian pulsa. Iya, berarti ini sudah selesai Mas ya? Udah selesai untuk sesi tanya jawabnya. Kita masuk ke sesi undian pulsa. Sebelum itu mungkin coba dikasih tahu lagi Mas Yono. Siapa tahu ada yang Oke, belum resepsi. silakan yang belum mengisi absen diisi dulu. Siapa tahu nanti dapat pulsa 100.000. Lumayan buat paketan. Nanti buat nonton podcast lagi. Iya. Oke. Sesuaikan nama juga nih kayaknya. Iya. Juga dipastikan kalau mengisi absen disesuaikan dengan nama yang ada di Zoom ya, rekan-rekan. Biar sama. Takutnya nanti beda. Nah, nanti kan nggak jadi dapat pulsa, walaupun dipikir will dapat, ternyata beda nama, nggak dapat akhirnya. Ya nanti kalau sedikit tambahan, kalau memang nanti namanya muncul, silakan nanti klik hadir di kolom chat. Ya. Setelah ini nanti chatnya diaktifkan lagi kok. Oke, apakah sudah ada yang mengisi? Sudah ya? Mungkin kita bisa mulai ya Mas Eko? Iya, oke. Bisa di share screen Mas untuk picker wheel-nya. Sekarang jam 10.15 Mas Eko. Iya, bentar lagi Jumatan nih kita. Oh iya, kita belum sarapan. Iya, nanti ke arah masjid Mampir. Kita minggir dulu. Sebelahnya kan ada warteg. Mangan lo deh. Enak Mas Eko. Mantap. Oke, ini udah. Oke, kita masuk ke sesi undian pulsa. Oke, ini untuk 5 pemenang ya. Total hadiah ada 500.000. Oke, mungkin kita mulai ya Mas Eko. Dari hitungan 3, 2, 1. Untuk pemenang yang pertama, siapakah pemenangnya untuk yang pertama? Suaranya nggak muncul ya? Suaranya nggak muncul. Oke, selamat untuk Bapak Lestiono, Sidik Lestiono. Apakah ada di kolom chat? Silahkan ketik hadir. Anda mendapatkan pulsa 100.000 Pak Sidik. Apakah hadir? Hangus loh nanti. Oke. Sama limo. Halo Pak Sidik. Pak Sidik. Oke, hadir. Oke, siap. Terima kasih Pak Sidik. Selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000. Sampai bilang 500.000 saya. Gak kumanan yang lain. Oke, kita lanjut ke pemenang berikutnya. Yang pemenang yang kedua kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenang yang kedua? Ibu Siti Sofiana, Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silakan ketik kehadirannya di kolom chat. Oke, sudah hadir Mas Eko, Ibu Sitinya. Selamat Bu Siti. Ibu Siti mendapatkan pulsa sebesar 100.000 untuk pemenang yang kedua ya tadi Mas Eko. Iya, Ibu Siti siapa tadi? Bu Siti Sofiana. Ya, sudah ketik hadir di kolom chat Mas Eko. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pemenang yang ketiga. Pemenang yang ketiga kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah yang ketiga ini? Selamat untuk Bapak Ahmad Saifuddin Arif. Anda mendapatkan pulsa 100.000.
Wah, Gercep banget. Cepet ini Mas Eko. Iya. Saya seneng ini yang cepet-cepet. Satset. Oke, selamat Pak Ahmad Saifuddin. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Itu untuk pemenang yang ketiga ya Mas Eko. Ya, ketiga. Selanjutnya pemenang yang keempat. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenang yang keempat? Selamat untuk Lina Indah Utami. Anda mendapatkan pulsa 100.000 dipersembahkan oleh Toko Ladang. Silakan ketik hadir di kolom chat. Oke, halo Ibu Rina. Apakah sudah hadir? Nanti kalau tidak hadir, saya hitung mundur. Hangus lo nanti. Hangus nanti. Oke. Halo Ibu Rina. Halo Ibu Rina. Saya kasih kesempatan. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, hangus Mas Eko. Aduh, hangus. Gimana? Mohaimin. Ini teman-teman apa Toko Ladang. Teman-teman penyedia. Oh, tak kira teman-teman Toko Ladang. Gak ada. Oke, siap. Untuk pemenang yang keempat, hangus sayang sekali ya Mas Eko. Oke, kita lanjut lagi. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Masih pemenang yang keempat. Selamat Lestari. Anda mendak. Wah, ini sama kayak Pak Ahmad tadi nih. Iya, satset cepet langsung. Terima kasih Bu Puji Lestari. Selamat, Anda mendapatkan pulsa 100.000. Oke, kita lanjut untuk pemenang yang terakhir. Mas Eko mau ngitung untuk pemenang yang terakhir? Oke, boleh. Ya, silakan Mas Eko. Hitung dari berapa nih? Yang kelima. Enggak, dari angka berapa ngitungnya? Oh, sama. 5 dari aja angka ya? 5. Tapi agak lama dikit. Oke, temponya ya. Dibuat slow. Oke ya, yang terakhir ini teman-teman, saya harap hadir semua yang nanti muncul. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pemenang yang siap-siap ketik hadir teman-teman. Selamat untuk Adinda Ayu Tuwindia Putri. Bu Ayu ini. Selamat, Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silahkan ketik hadir di kolom chat. Oh, langsung hadir. Oke, untuk podcast hari ini kehadirannya cukup banyak ya Mas Eko. Iya, dan responnya cepet. Cepet kok, cakep sampai. Salah lagi saya. Urung sarapan Mas Eko. Iya, tadi rada ngeblank ya. Oke, selamat untuk para pemenang yang sudah mendapatkan pulsa 100.000. Dari kami mungkin segitu aja ya Mas Eko. Iya. Insya Allah kita akan hadir di Jumat depan. Nanti akan kita pikirkan lagi topiknya seperti apa. Nanti kalau mungkin ada usulan ya Mas Eko ya, silahkan nanti di kolom chat Telegram. Kalau misalnya ada usulan seperti Pak Herman tadi, iya, mungkin bisa diundang penyedia atau sekolah. Nanti kita tampung, akan kita soundingkan dengan manajemen. Jika memang memungkinkan, nanti akan kita laksanakan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang punya ide atau punya topik untuk dibahas, dibahas bersama, nanti kita bisa kita bisa diskusikan. Silakan teman-teman ajukan ya, teman-teman boleh kok open nanti di grup Telegram. Mas, ke Jumat depan mau bahas ini, silakan. Nanti kita siapkan materinya, atau mungkin kita siapkan teman-teman yang lebih berpengalaman juga di sini, kita akan undang di sini, Mas. Betul. Oke, mungkin dari kami cukup ya Mas Eko. Cukup. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan dari kami. Sekian,
Sampai ketemu lagi di minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toko ladang. Mudah, aman, dan cepat. Duh, wah ini masuk. Indikator kota metropolitan yang selalu dinamis mengingatkan jejak sebuah marketplace di tanah air. Berawal dari toko daring, toko ladang berkembang pesat menjadi salah satu marketplace besar. Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya. Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk orang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan jaringan di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan-kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan-kebutuhan dinas. Itu yang memang kami konsen ke bisnis-bisnis corporate. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah.